Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat lagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini sedang gagal bayar pinjol legal maupun ilegal. Tetap semangat, ojo kendor, wajib semangat. Kali ini saya akan bahas aturan hukum baru untuk jerat nasabah pinjol yang gagal bayar. Apa sih aturan barunya? Kita sama-sama lihat. Saya akan review biar menenangkan dan menguatkan kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bagaimana kondisi kalian? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat selalu di awal Agustus ini, wajib sehat. Dan mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan ketenangan hati yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Kali ini saya akan bahas aturan hukum terbaru untuk menjerat nasabah yang gagal bayar. Mana bisa? Kok bisa? Adakah? Ya, kita lihat ya, seperti apa yang diumumkan oleh pihak dari pinjaman online ini. Kita sama-sama belajar lewat channel ini. Dan saya pastikan channel ini, channel YouTube yang satu-satunya yang ada di Indonesia yang bisa secara konsisten menayangkan 3 kali sehari tayangan update, baik itu teror, ancaman pada saat penagihan pinjaman online kepada nasabahnya. Karena inilah channel yang terupdate terkait masalah ancaman-ancaman dan teror-teror pada saat penagihan yang bisa konsisten 3 kali sehari, ada siang, ada sore, ada malam hari tayang. Silahkan, seperti obat. Kalian bisa menonton video ini seperti obat. Obat saja diminum 3 kali sehari bisa menyembuhkan. Apalagi ini 3 kali sehari ditonton, 3 kali sehari dilihat ya ulasan-ulasannya, insya Allah membugarkan mental kalian, mental yang sudah drop, yang sudah jatuh, insya Allah kembali tegak dan kembali berani untuk menyongsong hidup yang lebih baik lagi. Kali ini ya saya juga mohon bantuan dan support dari kalian semua dengan cara didukung channel ini dengan penuh gratis loh, tanpa berbayar. Channel ini tidak pernah berbayar ya. Silakan ya, dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Nah, ini yang paling penting ketika kalian sudah subscribe. Aktifkan dan tekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika ada video terbaru 3 kali sehari yang saya upload, yang saya tayangkan buat kalian semua. Biar kalian langsung lihat, langsung nonton saat itu juga, dan langsung tahu ada video jam berapa tayangnya. Seketika detik itu juga ada di handphone kalian pemberitahuannya ya. Silakan kawan-kawan sebarkan juga video-video ini agar membantu kawan-kawan saudara kita yang ada di sana, di luar sana, yang belum mengetahui channel ini. Semoga mereka bisa hadir bareng-bareng untuk dicerahkan di channel ini ya. Mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah yang terbaik buat kalian semua. Tonton videonya, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Di channel YouTube ini ya ada wadah untuk saling sharing, yaitu adanya di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Kalian di sini bisa tergabung ya satu sama lain dengan sesama korban pinjol, sesama yang terjerat pinjaman online dari Sabang sampai Merauke. Sudah 36.000 orang member yang tergabung di sini. Alhamdulillah ya, setiap harinya antusias ya. Bisa hampir nyampe 500 atau 700 orang tergabung di grup ini. Dan mudah-mudahan menjadi guyub dan menjadi tempat untuk mencerahkan kalian semua. Dan satu-satunya di Indonesia yang steril grup Facebook, yang tidak ada joki pinjol, tidak ada spam pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada penyusup pinjol, tidak ada penawaran pinjol. Jadi ketika kalian sedang sharing, sedang curhat, kalian tidak diganggu dengan hal seperti itu, dengan hal penawaran pinjam silahkan ya, hubungi kami. Nggak ada yang kayak gitu ya, steril di sini ya. Silahkan kalian tergabung. Untuk link atau tautannya ada di kolom komentar, saya sematkan, dan ada juga di kolom deskripsi saya taruh ya link atau tautannya. Silahkan. Namun tidak semudah dan segampang itu untuk gabung di grup ini. Tentunya ada screening dan aturan-aturan yang harus kalian pahami, aturan-aturan yang harus kalian sepakati. Bila tidak, mohon maaf ya, tidak bisa bergabung. Karena grup ini khusus untuk grup korban pinjol yang sudah tobat, sudah hijrah. Kalian mau nanya-nanya pinjaman dan lain-lain yang bisa cair, pinjaman yang kira-kira sudah busuk dan apapun ya, bisa cair atau enggak, jangan berharap.
bisa tergabung di grup ini. Grup ini totalitas hijrah, bukan untuk minjol, bukan untuk ngeriba ya. Silakan ya kawan-kawan tergabung, mudah-mudahan kalian bisa menjadi keluarga besar paguyuban membasmi pinjol Nusantara. Yuk kita simak seperti apa sih yang akan saya ulas. Nah, ini nih ya. Saya ada curhatan ya. Saya bacakan langsung ya, saya tampilkan di layar. Mohon pencerahannya Pak Haji terkait pasal 1320 Kode Etik Buruk Nasabah. Nah, ini nih aturan apa lagi nih? Ada kode etik buruk nasabah. Ya, saya bacakan dari 0895 3853 622 13. Letter of warning. Position project, collection atau bagian audit atau sistem company SE ya, SE ya. SE apa sih SE? Progres nasabah, perihal kategori warning. Karena Anda sebagai nasabah mempunyai etikat buruk dalam konfirmasi kami yang tidak kunjung Anda respon, pasal 1320 Kode Etik Buruk Nasabah, ya, dalam kurung, ya, kurung buka, kurung tutup. Data diri Anda dalam proses pengauditan analisa warning system. 1. Warning auto system, pesan WA, SMS, telepon manual, dan telepon sistem 1 kali 24 jam. 2. Memperluas penagihan dalam data Anda kepada kami, yaitu nomor EC, perusahaan email reminder, diharapkan melakukan pembayaran saat ini juga yang sudah ditugaskan untuk memberikan peringatan kelas dalam proses data Anda di bagian atau divisi selanjutnya. Divisi. Terima kasih, salam sahabat collection. Nih, saya kasih tahu ke kalian semua ya. Saya akan kupas ya bagian demi bagian dari pesan yang dikirimkan biar kalian paham ya. Letter of warning, position project, collection bagian audit, sistem company, EC, progres nasabah, kategori warning. Karena Anda sebagai nasabah mempunyai etikat buruk dalam konfirmasi kami yang tidak kunjung Anda respon, pasal 1320 Kode Etik Buruk Nasabah. Ada ya? Pasal 1320 Kode Etik Buruk Nasabah. Ya Allah, ya Karim. Ngebodornya kebanyakan ini. Nih, saya kasih tahu pencerahan buat kalian semua ya. Ada juga di KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu pasal 1320 yang mengatur syarat syahnya suatu perjanjian. Ada ya, itu ada 1320 tapi di KUH Perdata, bukan Kode Etik Buruk Nasabah. Pasal 1320 itu mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Ada 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian. 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, ya. Kesepakatan para pihak atau kata sepakat. 2. Adanya kecakapan mereka yang melakukan itu sudah cakap. Sudah cakap secara hukum. Mereka yang berbuat atau membuat perikatan diri ya, seperti itu ya, antara dua belah pihak ini. Lalu ketiga, adanya hal tertentu yang diperikatkan, yang diperjanjikan. Lalu keempatnya, sebab yang halal. Ya, paham? Itu yang namanya 4 syarat sah perjanjian, bukan pasal Kode Etik Buruk Nasabah. Paham kan? Ya, pahamlah. Dengan cara apapun mereka akan membuat sesuatu hal yang membuat Anda takut. Nih, saya bacakan lagi. Data diri Anda dalam proses pengauditan analisa warning system. 1. Warning auto system, ya, pesan WA, telepon manual sistem 1 kali 24 jam. 2. Memperluas penagihan. Jadi, dia menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah bahasa yang asing di telinga nasabah. Bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, menjadikan mereka pikir bahwa itu adalah bahasa baku yang mereka gunakan, seolah-olah itu adalah ketentuan yang berlaku, yang akan membuat nasabah makin merinding, membuat nasabah makin takut dengan bahasa-bahasa asing yang jarang didengar oleh nasabah. Paham? Itulah mereka. Mereka sengaja menebar ketakutan seperti itu dengan bahasa-bahasa Inggris ya, bahasa warning system, EC lah, terus ada position project lah. Sudah stres ini. Sudah diambang nih, udah akut ini, udah mau gila ini kalau kayak gini ya, DC-nya. Ya, kalian takut nggak? Nggak kan? Ya, apa yang harus kalian takutkan ya? Dari tata bahasa saja sudah jelas-jelas kok mengarah untuk menakuti kalian ya. Kalian sudah dapat ya pencerahan dari saya bahwa 1320 bukan Kode Etik Buruk Nasabah, tapi 1320 itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang tadi saya sebutkan ya. Jadi udahlah ya, kita sudahi.
Sudahi ketakutan kalian. Saya ingin membuat kalian makin tenang. Setiap hari menonton video-video saya berharap kalian makin tenang, bukan makin rusuh, bukan makin stres ya. Itu kebalik, berarti ada sesuatu faktor lain kalau kalian menonton video-video saya makin stres. Berarti kalian pertama kemungkinan tidak tuntas menontonnya. Kedua, kalian ketika nonton itu pikirannya masih melayang-layang, tidak fokus. Nah, itulah yang terjadi ya. Dan mudah-mudahan setiap video-video yang saya tampilkan ini membuat kalian makin kuat, makin strong ya. Tidak ada lagi rasa ketakutan dan khawatir terkait masalah gagal bayar yang saat ini sedang Anda jalani dan sedang Anda hadapi. Gagal bayar adalah situasi yang lumrah kok. Gagal bayar Anda itu tidak akan pernah berdampak atau bermasalah kepada hal-hal yang mungkin Anda takutkan. Anda takut, Pak, saya takut, Pak. Nanti saya akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak mungkin. Karena yang namanya gagal bayar, ya, nasabah tidak sanggup bayar, tidak bisa menyelesaikan kewajiban pembayaran, itu tidak akan pernah bisa dituntut secara pidana karena Anda dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia di pasal 19 ayat 2 yang berbunyi tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang piutang. Paham? Anda akan digugat sepak data, namun kecil kemungkinan terjadi. Karena mereka harus berpikir besar, pasak daripada tiang. Utang Anda berapa sih? Sementara yang harus dikeluarkan, biaya-biaya yang timbul saat perkara ini mulai didaftarkan ke pengadilan, terus biaya-biaya perkara lain yang timbul ya saat perkara ini bergulir di pengadilan, itu yang harus mereka pikirkan. Belum lagi akomodasi ya, akomodasi si kuasa hukumnya, dan biaya-biaya lain yang timbul saat perkara ini benar-benar dijalankan. Mereka harus berpikir ke sana karena perusahaan pinjol ya didirikan bukan untuk mengajak kalian bertarung di pengadilan. Mereka mendirikan perusahaan ini untuk profit, untuk cuan, untuk keuntungan. Nggak berdebat di pengadilan, bukan. Itu bukan tujuan utama mereka ya. Pahami kawan-kawan ya, nggak usah lagi ada rasa takut. Saya yakin kalian sudah terbebas dari rasa takut. Mudah-mudahan video-video ini bermanfaat ya. Kalau kalian paham, kalian mengerti, silakan tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut dengan segala macam ancaman, teror, ataupun apapun bentuknya, kalian sudah tidak takut, karena itu adalah bagian dari risiko yang harus kita terima. Silakan tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di bagian akhir video ini. Saya ingin kasih tahu ke kalian semua kesimpulannya ya. Jadi tadi dengan kalimat-kalimat warning, peringatan, bahasa-bahasa Inggris yang jelimet ya, sengaja mereka melemparkan bahasa-bahasa seperti itu, bahasa yang asing di telinga kalian, bahasa-bahasa yang asing di mata kalian, bahasa-bahasa yang jarang dijumpai oleh kalangan para nasabah yang memang kalangan nasabah gagal pinjol, gagal bayar pinjol itu ya biasa kan kalangannya menengah ke bawah ya. Jadi mereka sengaja ya, supaya nasabah itu takut, ngeri dengan bahasa seperti itu. Ya pikirnya nasabah setelah melihat itu langsung takut, ciut nyalinya langsung bayar. Enggak. Nasabah banyak tercerahkan di channel ini dan yakin tidak ada yang takut kok dengan hal seperti itu. Yakin kan? Nggak ada yang takut? Oke, kalau misalnya kalian sudah tidak takut lagi, sudah tidak ngeri lagi, dan sudah tenang, mulai tenang ya. Saya pamit ya. Namun seperti biasa, saya ingin doakan kalian saat ini, yang teman-teman penonton setia ya, channel Jamal Official Vlog, yang saat ini sedang banyak teror, diganggu oleh penagih pinjaman online. Yakinkan dan pastikan ikhlas. Ya, ikhlas menerima semua ini, bahwa itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus Anda ambil, resiko yang harus Anda terima. Ini adalah pinjaman online, segala sesuatunya pasti lewat online. Lewat online semuanya, ancaman, tebaran, intimidasi, ya apapun itu via online, jangan takut. Ya, offline sekalipun Anda sudah siap untuk menghadapinya. Mereka datang, Anda siap, tanyakan kelengkapannya. Nggak ada yang takut kan? Oke kawan-kawan, terima kasih ya untuk yang sudah mendukung, untuk subscriber dimanapun berada. Saya doakan khusus buat kalian semua, para subscriber dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kesehatan ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental buat kalian semua. Allah memberikan kelimpahan rezeki dan keberkahan untuk kalian, dan Allah memberikan kelancaran, kemudahan, serta keberhasilan atas apapun yang kalian kerjakan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih. Saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.
Bravo!